Jadi, hari ini dari kelompok kami akan menjelaskan administrasi penyimpanan materai, pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang, tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang, manajemen perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang, dan macam-macam perawatan sarana dan prasarana di gudang. Administrasi penyimpanan materai merujuk pada serangkai kegiatan dan prosedur yang dilakukan untuk pengelola dan mengawasi penyimpanan berbagai jenis barang atau materai sesuatu organisasi atau perusahaan. Administrasi penyimpanan materai melibatkan pengorganisasian, pemantauan, dan pengendalian stok barang agar efisien dan efektif. Tujuan perawatan sarana dan prasarana gudang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu mempertahankan fungsionalitas, menjaga agar semua fasilitas dan peralatan gudang berfungsi dengan baik untuk mendukung operasi penyimpanan dan distribusi. Yang kedua, mencegah kerusakan, mengurangi risiko kerusakan pada gedung, peralatan, dan infrastruktur gudang agar tidak mengganggu kelancaran operasi. Yang ketiga, menjamin keamanan. Menjamin keamanan struktural gudang untuk melindungi barang yang disimpan dan karyawan yang bekerja di dalamnya. Yang keempat, ada meningkatkan keamanan kesehatan kerja. Memastikan bahwa lingkungan kerja di dalam gudang itu aman. Yang kelima adalah memenuhi standar keselamatan dan peraturan lingkungan. Memastikan bahwa sarana dan prasarana gudang mematuhi standar keselamatan dan peraturan lingkungan yang berlaku. Yang terakhir, memastikan ketersediaan dan keterjangkauan peralatan. Memastikan peralatan dan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan operasional gudang selalu tersedia. Berikutnya, manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang. Satu adalah peningkatan produktivitas. Dengan fasilitas dan peralatan yang berfungsi optimal, aktivitas operasional gudang dapat berjalan lebih lancar, meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dua adalah pengurangan downtime. Perawatan teratur yang dapat mengurangi risiko kerusakan, yang juga dapat menyebabkan downtime atau gangguan pada proses penyimpanan dan distribusi. 3. Pemeliharaan nilai aset. Pemeliharaan nilai aset yang baik dapat memperpanjang umur pakai gedung dan peralatan, serta menjaga nilainya dan mengurangi kebutuhan untuk penggantian yang mahal. 4. Itu meningkatkan keamanan dan keselamatan. 5. Kepatuhan terhadap regulasi atau mematuhi standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang dapat membantu organisasi memenuhi peraturan pemerintah dan menghindari sanksi hukum. 6. Itu optimalisasi pengeluaran. 7. Pertahanan reputasi perusahaan. Manajemen perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga agar fasilitas penyimpanan material tetap beroperasi dengan baik. Berikut adalah beberapa langkah dan prinsip dalam manajemen perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. 1. Perencanaan pemeliharaan menetapkan jadwal pemeliharaan rutin untuk setiap komponen sarana dan prasarana gudang. Mengidentifikasi pekerjaan pemeliharaan yang perlu dilakukan termasuk pemeriksaan, perbaikan, dan pemeliharaan preventif. 2. Penilaian risiko dan prioritas, mengidentifikasi risiko potensial terkait dengan kegagalan peralatan atau fasilitas. Menetapkan prioritas berdasarkan urgensi dan dampak potensial terhadap operasional gudang. 3. Pemeliharaan preventif, melakukan pemeliharaan preventif secara teratur untuk mencegah kerusakan atau kegagalan peralatan. Menggantikan suku cadang yang aus atau rentan sebelum
mencapai batas usia pakai. 4. Pencatatan dan pelacakan pemeliharaan mencatat semua kegiatan pemeliharaan yang dilakukan termasuk tanggal, jenis, pekerjaan, dan siapa yang melakukan menerapkan sistem pelacakan untuk memantau. Macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang pertama itu adalah pemeliharaan rutin dan berkala. Jadi jadwal pemeliharaan yang teratur untuk menjaga performa optimal dan pembersihan, pengecekan suku cadang, kalibrasi peralatan adalah contoh dari pemeliharaan rutin. Yang kedua ada pemeliharaan sistem pemanas dan pendingin, yaitu memeriksa, membersihkan, dan memelihara sistem pemanas dan pendingin agar tetap berfungsi dengan efisien. Yang ketiga itu adalah pemeliharaan keamanan. Jadi pemeliharaan keamanan itu terdiri dari pemeliharaan sistem keamanan termasuk pemantauan kamera, alarm, dan kontrol akses. Selanjutnya ada memastikan bahwa semua sistem keamanan beroperasi dengan baik. Yang keempat itu ada pemeliharaan lingkungan. Jadi pemeliharaan lingkungan itu terdiri dari pemeliharaan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan gudang. Selanjutnya ada pembersihan limbah, pengelolaan air, dan kontrol debu adalah contoh dari tindakan pemeliharaan lingkungan. Yang terakhir itu ada pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu pelatihan karyawan terkait dengan pemeliharaan dan penggunaan peralatan dan memastikan karyawan memahami tugasnya dengan baik.